Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sobat hidupku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali lagi ke segmen Angon, ayo ngonten dan nulis. Karena pada dasarnya antara ngonten dengan menulis itu dua hal yang sebenarnya saling berkaitan. Ibarat dalam analogi terhadap seluruhnya itu berpasang-pasangan, maka menulis dan juga ngonten, ngomong, ngobrol itu menjadi dua hal yang tidak terpisahkan. Ibarat kalau di cerita pewayangan ada Rama dan Sinta, ya, ibarat kalau di sebuah tokoh zaman tempo dulu, Romi dan Juli. Kalau tokoh Indonesia ya, lokal biasanya Siti Nurbaya dan Kabayan mungkin ya. Itu sudah tempo dulu. Jadi mari kita bersama-sama mengaji dan mengkaji hazanah keilmuan, hazanah keislaman yang tidak akan lekang kita telisik, tidak akan lekang kita cermati sampai ke akar rumput, bahwa hazanah keislaman tidak akan bisa dihabiskan, insight-insightnya tidak akan bisa dihabiskan, butiran-butiran yang terkandung di dalamnya. Kita tegaskan bahwa segala apa yang ada dalam bulan-bulan yang ada di kalender Hijriyah ataupun kalender Miladiyah, yakni kalender umum, semuanya itu akan mengacu kepada model pragmatis waktu yang akan menjadi patokan kita dalam beraktivitas, terutama dalam beribadah. Oleh karenanya, hal ini sejalan dengan apa yang kita lalui setelah Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Ukhra. Ada bulan Rajab. Benar, bulan Rajab adalah bulan yang diapit antara Jumadil Akhir dan Sya'ban. Jumadil Akhir merupakan bulan yang 2 bulan setelahnya, 2 bulan sebelumnya itu merupakan Syahrul Hurum, bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ya, 3 bulan berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Ada bulan yang diapit di antara bulan Syahrul Hurum, yaitu bulan Muharram ya. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani. Oh, berarti 4 bulan sebelumnya itu ada Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Ukhra. 5 ternyata. Mohon maaf ini ya. Jadi kalau kita hitung-hitungan itu ilmu kuantitatif, ilmu numerik. Jadi kalau tidak pas 0, berapa ya berarti tidak sesuai dong ya. Nah, ini berorientasi pada pola-pola yang sifatnya adalah kepastian. Jadi yang kuantitatif itu yang pasti-pasti. Maka bulan Rajab itu merupakan bulan yang diapit oleh Syahrul Hurum di 5 bulan sebelumnya, yaitu
Muharram ya. Muharram itu salah satu Asyurul Hurum. Selain Muharram, dari hadis riwayat Bukhari nomor 3197 dan Muslim nomor 1679. Jadi ada Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Ya. Ini di hadis yang lain lagi. Jadi kalau ada hadis yang lain lagi, maka kalau belum sahih ditahsin, agar ditashih, sorry ya, tashih agar sahih ya, bukan agar sahih, agar bisa dilihat derajat hadisnya itu sahih atau enggak ya. Terus ada lagi hadis itu apa istilahnya, ditakrif. Jadi kesesuaiannya gimana oleh beberapa literatur sebelumnya ya. Oleh karenanya oleh karenanya dalam surah Taubah, Bismillahirrahmanirrahim, Inna iddatash-syuhuri 'indallahi 12 syahrun fi kitabillahi yawma khalaqas-samawati wal-arda minha arba'atun hurum ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. Sesungguhnya bilangan bulan pada si Allah ada 12 bulan, sama dengan bulan umum, kalender umum, yaitu miladiyah atau Masehi, dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya 4 bulan haram. Bukan haram itu berarti bukan bermakna itu harus dijauhi, tapi haram di sini adalah mulia, bukan dijauhi tapi dijaga jarak agar tidak mengganggu eksistensi. Itu adalah haram dalam konteks bahwa ini adalah mulia. Haramain, 2 tanah haram, 2 tanah yang kita harus menjaga jarak agar kemuliaannya terus kita muliakan, bukan berarti untuk dijauhi, yaitu Makkah wal Madinah. Seperti itu ilustrasinya. Baik kawan-kawan semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah ketetapan agama yang lurus, maka jangan kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu. Apa saja bulan 4 itu? Yakni bulan 4 itu ya tadi Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Rajab. Bagaimana dengan bulan Ramadan? Bulan Ramadan juga bulan yang mulia. Atau bisa dibilang selain dari 4 itu, apakah bulannya tidak mulia? Ya tetap mulia, tapi dari beberapa yang mulia itu ada keistimewaan, termasuk Rajab. Rajab adalah bulan yang istimewa. Kalau Ramadan itu adalah
super istimewa. Jadi selain dari bulan 4 itu, Ramadan menempati bulan super istimewa karena hanya di Ramadan itu adanya Al-Quran diturunkan, nuzulul Quran. Hanya di Ramadan adalah bulan yang diwajibkan untuk berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.